ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai goyang tendanya. Itu goyang bukan karena tadi ngomong la ilaha illallah kesenggol sama yang gendut. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat tangannya semua. Salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baru angkat tangan, alhamdulillah sudah dapat meja. Baru angkat tangan, doanya baru sebentar dapat meja. Lumayan. Inilah cara Allah membuktikan keberadaan Allah ya. Meskipun nggak tahu nanti di meja dibawa pulang apa enggak, nggak tahu. Pokoknya dapat meja aja udah begitu. Baik, hadirin, sahabat-sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Kenapa kita harus selalu mengucapkan insya Allah? Jawabannya sederhana. Untuk sesuatu yang belum pasti terjadi, sebaiknya kita mengucapkan insya. Boleh ditaruh di belakang ini, kita angkat ke belakang. Terus di belakang aja. Kalau di depan takut diambil sama dia. Gua tahu lo haus lo, yang gondrong-gondrong. Begini. Seseorang itu tidak bisa dilihat dari penampilan luar. Seseorang tidak bisa dinilai dari tampilan luar. Makanya tadi kalimatnya hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, berarti di sini pukul rata. Dari yang di belakang sampai yang di depan, termasuk Uce sekalipun, kita nggak tahu siapa di antara kita yang paling mulia. Ingat, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Saya tidak lebih baik dari kalian. Kita semua sama, sedang sama-sama mencari kebenaran, sedang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sedang sama-sama berusaha untuk diaku menjadi hamba Allah. Itu yang paling penting. Jelas? Seandainya kemuliaan seseorang harus dilihat dari penampilannya, wah kayaknya agak repot. Orang yang pakai baju bagus belum tentu lebih mulia dari yang bajunya biasa. Yang tepuk tangan ketahuan miskin semua. Beli baju nggak pernah mahal. Hah? Begini, tahu buah duren kan? Lihat duren. Duren itu dibeli bukan karena kulitnya,
Tapi karena isinya. Hah? Baunya. Gua nggak mau baunya lo. Durian itu bukan bau, harum. Kalau harum itu pasti akan didatangi, tapi kalau bau yakin bakal dijauhin. Kalau sebelah lu bau ketek, lu mau nggak deket-deket? Nggak ada ketek harum, tapi ketek bau. Makanya nggak ada yang mau. Coba, harum itulah yang akan mendatangkan orang, tapi kalau bau membuat seseorang itu menjadi jauh. Oke, sekali lagi, lihat buah durian. Durian itu nggak bisa dilihat penampilan luarnya. Kalau kita lihat penampilan luar buah durian, siapa yang mau? Tajam-tajam, menyakitkan. Tapi subhanallah, isinya luar biasa. Meskipun kulitnya ikut ditimbang. Oh iya dong? Benar nggak? Kalau beli durian buahan satu utuh, kira-kira ditimbang nggak kulitnya? Ikut ditimbang, meskipun pada akhirnya dibelah terus kulitnya dibuang. Oh, jelas? Kalau mau bicara jujur, tiru buah manggis. Tuh lihat pantatnya manggis. Hitam-hitam manis. Tuh lihat buah manggis. Di pantatnya, di bawahnya, kita suka lihat ada beberapa bentuk dalam bentuk angka, dalam jumlah angka. Ketika dia 5, dibuka dalamnya isinya 5. Kalau dia bawahnya 7, dibuka dalamnya isinya. Artinya adalah apa? Kalau buah manggis saja, ya, yang gak punya kedudukan, yang gak punya pangkat, yang gak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasanya mengajarkan tentang kejujuran. Harusnya manusia lebih jujur dari buah manggis. Tapi pada kenyataannya, sayang, yang namanya manusia lain di mulut, lain di hati. Apalagi urusan ngerayu cewek. Kalau urusan ngerayu sauce, wah. Bahasa pertama yang saya dapat di Thailand cuma itu doang, dan gampang diingat, sauce. Hah? Iya, Taiwan. Saya ngomong apa tadi? Taiwan, enak aja ya. Salah ya? Ya, zaman sekarang kan lagi musim salah, terus nggak mau ngaku salah. Zamannya sekarang seperti itu. Tapi mohon maaf sayang, cakep, pintar. Cewek mah gampang. Cewek itu cuma satu, kepengen dipuji udah selesai. Pengalaman. Playboy. Senang main sama anak kecil. Play kan bermain, boy kan anak kecil, berarti guru TK. Tenang, tenang, masih 1:30. Hah? Oh, Indonesia ya? Oh, belum di rumah. Makanya tadi bangun agak-agak malas. Oh, masih jam segini. Lupa. Oke, jadi begitu. Ya. Uje, apa bagusnya sih? Kok manusia dikasih perumpamaan sama buah-buahan? Bukannya manusia itu jauh lebih mulia? Jangankan sama buah-buahan, Bang. Manusia dikasih perumpamaan lewat binatang juga masih boleh. Yang namanya manusia kadang-kadang suka ngerasa lebih mulia. Padahal mohon maaf lahir batin, tuh binatang, dia yang kehidupannya jauh di bawah kita kemuliaan, terkadang bisa memberikan contoh yang baik. Makanya, nih yang punya anak, mana yang pernah punya anak? Di aku nggak anaknya?
Kalau di aku kenapa ditinggal ke sini? Hah? Cari uang. Uang jangan dicari-cari, Bang. Nah, sebentar. Gini, sebentar. Kalau orang Chinese bilang, ya, uang punya kaki 1000. Ya, uang punya kaki 1000. Lo punya kaki 2. Lo mana bisa ngejal uang kaki 1000? Bener loh. Ternyata itu luar biasa loh. Saya dapat prinsip itu dari orang tua, ya, Chinese, Tionghoa yang ada di Indonesia. Itu bagi saya masuk akal. Jeffrey, dia manggilnya begitu. Ya namanya akong-akong, ya lah. Akong ya bener ya? Namanya engkong-engkong kan begitu. Ya namanya orang tua, kadang-kadang ngomong R sudah berubah jadi L. Jeffrey, lu dengerin gua ngomong ya. Oe ngomong tidak bohong. Dia bilang begitu. Oe, kalau di sini apa? Saya apa? Hah? Uang. Uang mah orang Jawa. Uang. Di Jawa nggak ada manusia. Yang ada uang. Uang pai hong. Aduh ya Allah. Ini mohon maaf, saya sih nggak mau ceramah terus terang. Saya datang ke sini diundang bukan buat ceramah, buat ngobrol. Kalau saya bilang ini ceramah, nanti ngomongnya nggak bener jadi tanggung jawab di hadapan Allah. Lebih baik ngobrol saja, mudah-mudahan di antara obrolan ini ada manfaat, ya. Kemudian jadi sesuatu yang baik buat bekal hidup. Makanya jangan harapkan yang berat-berat dari obrolan saya. Saya cuma kepengen yang enteng-enteng. Kenapa begitu? Manusia itu paling nggak mau dikasih yang berat-berat. Coba aja lo angkat lemari yang berat, lo mau nggak? Lemari berat aja udah nggak mau diangkat, apalagi hidup yang berat, pusing bang. Kenapa kalian semua tiba-tiba engkang dari Indonesia datang kemari? Karena hidup lo berat. Kalau nggak berat juga nggak bakal kemari. Biaya anak berat, suami yang nganggur bikin pusing. Mana yang suaminya nganggur? Ya tenang. Itu hidup. Begitulah hidup ya. Kalau bukan begitu bukan hidup namanya. Kalau nggak kepengen punya masalah, mati aja udah selesai urusannya. Oh mati. Tapi begitu mati jangan dipikir urusan selesai. Kagak bisa. Urusan sama manusia selesai. Urusan sama Allah dimulai. Ketika orang banyak masalah, udah gantung diri aja, bunuh diri aja, TOL. Tahu lu TOL? Apa orang Taiwan bilang tolol itu apa? Mental. Lu tahu? Kalau ngomong jangan rame-rame. Makanya kalau mau demonstrasi cukup satu orang ngomong sampai pendapat, insya Allah kedengeran. Rame-rame kagak bakal didengar, kagak jelas ngomong apaan. Kan lo, tolol itu apa? Pentan. Empat. Itu juga gue tahu lo, gak usah ajarin. Jadi kalau ada orang berpikir, ya, bahwa dengan bunuh diri itu akan menyelesaikan masalah. Itu orang pentan. Lumayan. Sauce dapat. Ya. Gimana? Sauce. Cewek-cewek pada siau. Ya, emang cewek kan pada show, hari-harinya show aja, pagi jalan-jalan, malam jalan-jalan. Apalagi perempuan kalau udah di pasar, awas kesetanan belanja. Hati-hati, kudu pinter-pinter ngumpulin duit. Di negeri orang, kita niat kemari ngapain awalnya? Ayo sekarang uji tanya. Ingat, innamal a'ma, jangan nyari duit dulu, kenapa sih? Nyari duit. Udah dibilang duit punya kaki 1000. Sudah bilang. Duit itu punya kaki 1000, kita punya kaki 2, nggak bakal kekejar. Sekarang begini, kita ulang nih pertanyaan, ini akan nyambung satu persatu. Adik-adik sayang yang di belakang,
Mbak, teteh, whatever you say lah. Ngerti emang lo? Besok. Besok. Sayang cakep pinter yang di belakang. Ingat, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dilihat daripada niatnya. Silakan ditanya ke guru-gurunya yang setiap hari keliling, muter, nyambangin kalian. Tolong dibuka hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1. Ini hadis perkataan Rasul hampir di setiap kitab yang mengupas tentang ilmu. Yang pertama adalah dibahas tentang niat. Ada apa dengan niat? Ada urusan apa dengan niat? Ingat, niat seseorang akan menyelamatkan orang itu. Ketika dia punya niat yang baik, bohong kalau hidupnya tidak akan selamat. Kalau dia punya niat yang buruk, jangan harap kehidupannya akan baik. Nah, ini yang jadi persoalan utama. Dari tanah air, kita daftar, mau kerja di luar negeri. Tujuannya adalah jelas, mau kerja, cari nafkah, yang artinya adalah ibadah. Kenapa? Hah? Kedengeran suara lu nggak jelas. Apa? Banyak yang selingkuh. Itu mah gue juga sama. Nanti sabar. Ngomongin satu-satu dong. Makanya jangan sering ngelakuin, akhirnya begitu tuh. Sabar, kita ngobrol satu-satu ya. Satu-satu. Satu selesai, kita bicara yang satu lagi. Sekarang kita ngomongin masalah niat dulu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, menyampaikan dengan rasa cinta dan sayangnya Rasul kepada kita. Sampai-sampai Rasul kehidupannya dizalimi, difitnah, dicaci maki, dikejar-kejar, mau dibunuh-bunuh. Demi siapa? Demi kemaslahatan umat, demi kebahagiaan orang lain. Nggak percaya? Silakan dibuka surat At-Taubah, ayatnya cari sendiri. Kenapa? Lah enak banget ngaji, suratnya dikasih tahu, masa ayatnya dikasih tahu juga. Nggak ada usaha nanti. Ngerti? Surat At-Taubah 2 ayat terakhir. Oh, udah dikasih tahu tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sama Quran tuh kurang semangat. Ntar gue ganti ayatnya. Kau bilang padaku, kau ingin bertemu. Kalau itu lo semangat. Kalau itu lo baru semangat. Aduh ya Allah. Terlihat manusia mau sombong gak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kemahabesaran Allah lewat mata. Yang tadinya bisa ngelihat jarak jauh dibikin lamur, manusia jadi bodoh. Ya. Allah tunjukkan kekuasaan Allah lewat mulut. Yang tadinya bisa ngomong, pintar ngerayu, tiba-tiba karena giginya, ya, karena giginya nggak pernah dirawat kesehatannya, akhirnya sakit. Kemudian sakitnya berdampak kepada infeksi. Begitu infeksi nggak bisa bergerak, rayuannya hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kekuasaan Allah lewat kaki. Yang tadinya ini kaki bisa ngelayap kemana-mana, kemana-mana. Di sini di mana aja? Yang seru-seru di sini di mana? Hah? Yang bisa Hah? Kolindo? Oh, warung Indo. Emang ada di sini?
Ya udah nanti malam saya mampir. Loh kenapa emangnya? Emang nggak boleh mampir di tempat itu? Boleh dong mampir di warung Indo, namanya warung Indo. Berarti banyak orang Indo, tinggal isinya mesti dibenerin. Dugem nggak boleh? Boleh dugem, duduk gemetar. La ilaha illallah. Boleh dugem. Dugemnya dugem apa dulu? Makanya kalau mau sehat jangan neken inek, neken laler metawon. Puas loh. Emang nggak boleh lihat jam ya di sini. Ya? Oke, kita balik lagi. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu dilihat daripada niatnya. Dari tanah air capek-capek ngorbanin diri, ninggalin kampung halaman, ninggalin anak, ninggalin istri, ninggalin suami, ninggalin orang tua, ninggalin sahabat-sahabat. Mau ngapain jauh-jauh ke sini? Jawabannya sederhana, ya Allah, saya mau cari nafkah, ngebelain keluarga supaya keluarga punya kehormatan dan kemuliaan. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau memang betul setuju, jangan cuma dibuktikan lewat mulut, tapi lewat perbuatan. Apa yang diucapkan nggak jadi jaminan sebuah pengamalan. Banyak orang tahu, tapi tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Akhirnya dia tidak tahu dan pura-pura tidak. Ini yang paling bahaya. Ya, halo. Semua kan dulu bayangannya, gambarannya indah, weh, kerja di luar negeri nih, asik nih. Belum mikirin masalahnya kan? Hah? Belum tahu kerjaannya? 5 juta sebulan? Bagi dong. Mau 5 juta, standarnya berapa emang? Hah? 4,5 juta. Ya potong lah sama jakatnya 2,5 per, jangan lupa lu. Katanya hidup pengen berkah. Sekarang gini deh, kalau kita kepengen makan enak, ya, nih kita misalnya nih, ini kita sederhana aja pakai logika ya. Kalau pakai ayat udah tahu, rukun Islam. Kalau ngaku orang Islam, pertama 2 kalimat syahadat. Pembuktian setelah mulut bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul. Pembenaran dengan perbuatan yaitu menegakkan salat. Uje kok ngapain ngomongin salat? Penting, jangan dianggap enteng. Kalau ngaku percaya sama Allah, salah satu prakteknya adalah itu. Perlu lahir dan batin untuk menghadap kiblat. Nggak cukup ngomong cuma niat doang. Nggak bisa, udah sholat, udah cukup tadi niat aja. Orang gila. Sekarang saya tanya, kalian lapar, cukup nggak bilang kenyang? Kagak bisa, lu ke toko sono, ambil piring, pesen nasi, dikunyah. Mesti ada ngunyah, sama nelen. Baru kenyang. Wudu kagak, ngadep kiblat enggak, takbir juga enggak, ruku kagak, sujud enggak, nutup salat enggak, bilangnya sholat. Orang gila. Secimping. Si kunci makan emping. Dia secimping, si kunci makan emping. Ya, nggak jadi. Baru saya bandrol nih jamnya nih. Oke, kita balik lagi, kembali ke track. Oke, segala sesuatu harus kembali ke relnya, betul nggak? Niat sampai di Taipei, mau pergi ke Thailand, naik kereta sudah pasti jalurnya harus jelas. Naik keretanya kereta yang jelas, bayar tiketnya juga begitu, dikasih tempat duduknya di ruang mana, gerbong berapa, ya harus di situ. Itulah hidup. Niatnya udah kepengen apa? Nyari nafkah, buat apa? Membela kehormatan keluarga, supaya apa? Keluarga punya ketentraman dan keluarga kenyamanan. Ya sudah, jangan lari-lari dari rel itu.
Artinya apa? Meskipun kalian punya kesempatan bikin macam-macam di sini, karena apa? Istri nggak lihat, suami nggak lihat, anak nggak ada. Meskipun kesempatannya ada, kalau bisa kembali ke track. Bukannya apa-apa, bohong kalau lu nggak bakal masalah. Emang bini orang enak sih bang? Oh, istri orang tuh enaknya luar biasa ya. Enak aja lu nuduh gue. Jangan suka nuduh sesuatu yang sudah benar ya. Memang laki orang tuh lebih harum daripada laki sendiri ya. Hah? Ya yang enggak jangan tersinggung. Saya ngomong ini yang iya. Kalau yang enggak tersinggung berarti iya dong, diam-diam. Ya udah diam aja. Masalah ini mah nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma yang tahu siapa? Secuping. Lumayan nambah bahasa lagi. Xiaoce, akong. Apa tadi? Hah? Itu yang susah tuh. Yang paling gampang secimping udah. Memang kalau ngatain orang gila tuh paling enak bro. Ketika kita mendengar ada kalimat orang gila, biasanya dalam bayangan kita apa? Orang nggak pakai baju, orang ngomong sendiri, betul nggak? Itu orang gila zaman dulu. Orang gila zaman sekarang mau beda. Orang gila zaman sekarang bajunya bagus-bagus, ngomongnya juga kebenaran, mobilnya mewah-mewah, punya kedudukan lagi, tapi sakit jiwa. Banyak orang yang jiwanya terganggu tapi nggak mau dibilang sakit jiwa. Banyak, lu termasuk. Sama, dengerin. Dari tadi saya udah nunjuk orang berapa banyak, coba ya. Yang ditunjuk pakai jari telunjuk, padahal yang 3 kemana? Yang 3 ke diri sendiri. Kita itu hampir lupa, hampir nggak punya waktu buat nasehatin diri sendiri. Kalau nasehatin orang udah paling jago, terlatih tuh lidah ya. Apalagi buat nyalahin orang. Wah. Padahal katanya kepengen hidup selamat. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Jangan lupa habis sholat baca Allahumma antas salam. Hafalkan? Hafal nggak mau tuh? Allahumma antas salam, yuk. Wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Doanya jelas. Doanya minta selamat, ya Allah, ya Rabb, aku minta keselamatan dari Engkau. Gitu ya, bahwa Allah yang memiliki keselamatan. Tapi maaf, bagaimana mau selamat kalau satu, hidupnya masih suka ribet ngurusin kehidupan orang lain. Awas, masing-masing punya masalah ya, masing-masing punya. Ini wajah bermasalah semua. Bohong kalau nggak ada masalah. Loh, kita lahir saja sudah bermasalah mbak. Kok tukang peramal nggak boleh? Percaya dengan peramal 40 hari sholat lu nggak diterima. Emang gak serius? Ini bukan kata gua, kata Rasul. Lu mau komplain sama Rasul aja. Berarti lu komplain sama Nabi. Ini bukan kata saya, bukan kata Uji, bukan kata Jeffrey, tapi kata beliau, kekasih Allah. Islam tidak boleh meramal. Dan Islam tidak boleh percaya kepada ramalan. Islam cukup punya Quran. Maaf, sekarang begini, mbak-mbak, mas-mas, yakin nih saya nih, pasti punya anak yang masih sekolah. Mereka masuk sekolah SD, kemudian ada ulangan, ada ujian. Tiba-tiba dapat bocoran, kira-kira lulus nggak? Lulus, bocorannya benar. Sekarang kita hidup di dunia, dikasih bocoran sama Allah, Quran dan hadis, masa nggak lulus-lulus hidupnya? Berarti yang geblek siapa? Manusianya.
Quran bocorannya banyak kok. Di hadis bocorannya banyak kok nggak lulus. Emang gablek. Secing. Sekarang gini deh. Sekarang gini. Uje yakin ini pasti belum pernah pergi ke surga. Tapi mau masuk surga kan? Bagus. Uje yakin yang di sebelah sini pasti belum pernah mampir ke neraka. Mau nggak ke neraka? Jangan orang bener, yang kagak bener aja nggak kepengen ke neraka. Jangan orang sadar lagi mabok aja ditanya lu mau ke neraka nggak mau. Padahal lagi, nggak ada yang mau. Betul nggak? Tuh. Yakin bohong kalau ditanya mau surga apa neraka? Surga. Orang bingung bagaimana cara masuk ke surga? Sama Quran dikasih bocoran. Silakan buka surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Bocorannya udah ada. Dasar dablek. Dengerin. Hah? Nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya apa emang nggak mau ngertiin? Itu aja sebetulnya. Hidup ini atas dasar pengertian. Kalau kita hidup nggak mau memunculkan pengertian, nggak akan ngerti-ngerti. Setiap orang memaksa dirinya untuk mengerti orang lain, maka insya Allah akan muncul keselarasan. Tapi ketika setiap orang memunculkan ego, hanya mau dirinya yang dimengerti, bohong akan muncul keselarasan. Nggak akan ada. Ngapain lu tepuk tangan? Mikir. Daripada tepuk tangan, mendingan lu mikir. Ini nggak mikir, percuma. Mendingan diam. Memang kalau di sini nggak boleh dengar orang ngomong kencang sedikit langsung tepuk tangan. Makanya dia dapat tepuk tangan berapa kali itu MC itu. Asal kencang aja, tepuk tangan.